merupakan putra tertua dari Maulana Malik Ibrahim. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Candrawulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Di masa kecilnya, beliau dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nama Ampel sendiri identik dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, yakni daerah Ampel atau Ampel Denta yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Sayyid Ali Murtadho, yaitu sang adik. Tahun 1440 Masehi, sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu ke Palembang. Setelah 3 tahun di Palembang, kemudian ia melabuh ke daerah Gresik. Dilanjut menemui bibinya, seorang putri dari Campa, bernama Dwarawati, yang dipersunting salah seorang raja Majapahit beragama Hindu, bergelar Prabu Sri Kartawijaya. Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Candrawati. Dengan istri pertamanya, Dewi Karimah, beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dewi Murtasih yang menjadi istri Raden Fatah atau Sultan pertama Kerajaan Islam di Demak Bintoro, dan Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan dengan istri keduanya, Sunan Ampel memperoleh 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiyah, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Raden Rahmat dikenal memiliki kepekaan adaptasi. Caranya menanamkan akidah syariat sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Misalnya, kata sholat diganti dengan sembahyang. Asalnya sembah dan hiyang. Tempat ibadah tidak diberi nama musola, melainkan langgar atau mirip kata sanggar. Penuntut ilmu disebut santri. Siapapun, bangsawan maupun rakyat jelata bisa nyantri kepada Raden Rahmat. Meski beliau bermadzhab Hanafi, namun beliau sangat toleran pada madzhab yang lain. Santrinya diberi kebebasan dalam bermadzhab. Dengan cara pandang netral itu, pendidikan di Ampel mendapat perhatian. Usaha-usaha Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam. 1. Pendiri pondok pesantren dan masjid Ampel Denta di Surabaya. 2. Menganut madzhab Hanafi. 3. Pendiri kerajaan Jawa pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Demak. 4. Mengajarkan ajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. 5. Ikut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 6. Dikenal memiliki ajaran moh limo, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum minuman keras, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, moh madon atau tidak mau berzina. Menghisap candu piye? Candu.